Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, jamaah salat subuh, semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita surat An-Naba, yaitu dari ayat 31 sampai dengan 36. Sebagaimana biasa, kita akan baca terlebih dahulu sambil kita akan mengkoreksi bacaan kita, dan semoga bacaan kita semakin hari semakin baik. Saya akan baca, kemudian baca pertama sekali baca, kemudian saya baca per ayat, nanti diikuti sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Baik, saya baca, kemudian yang lain ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza Hadaiqa wa a'naba hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba la yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Baik, siapa yang mau coba baca? Mas Dedi mau coba baca? Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Nah, banyak
pendekkan. Wa kawa'iba atraba. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Coba diulangi. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. Baik, hasbuk. Jazakallah. Siapa lagi yang mau baca? Yang mau dibaiki bacanya? Wahid, silakan. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا Ya. وكواعب أترابا Ya. وكأسا دهاقا Ya. لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا Ya. جزاء من ربك عطاء حسابا. Baik. Lanjut, Ilham, bisa? Belum bisa baca? Ya. Baik, nggak apa-apa. Ada lagi satu lagi, 3 orang aja. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. Baik. Lanjut. Pak Joko, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. Ya, terakhir silakan Pak Dek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. Baik, jazakumullah khairan. Kemudian tambahan pelajaran tajwid kita nggak banyak. Kita mulai dari huruf hijaiyah, yaitu makharijul huruf yang kita pelajari tempat-tempat keluar dari huruf-huruf hijaiyah yang kita baca di dalam Al-Quran. Sebagaimana pada minggu lalu kita sampaikan bahwa tempat keluar huruf itu ada yang keluar dari rongga mulut, ada yang keluar dari tenggorokan, ada yang keluar dari lisan, dari lisan kita. Kemudian nanti ada juga yang tempatnya itu di hidung. Nah, jadi berbeda-beda ya tempat keluar dari hidung. Kita akan mulai dari huruf alif ya.
huruf alif, yaitu huruf pertama dari huruf 28 huruf hijaiyah, yang mana alif ini atau hamzah ya, saya bilangnya hamzah karena alif itu dia tidak dibaca, dia sebagai tanda mat. Tapi kalau hamzah maka hamzah ini yang berharokat, karena kalau alif itu dia tidak berharokat. Hamzah atau kita mungkin mudahkan a ya, hamzah itu keluarnya di ini, di pita suara kita, di bawah jakun. Dia huruf yang keluar dari tenggorokan. Ada enam huruf yang keluar dari tenggorokan. Hamzah ha itu keluarnya di bawah, di tenggorokan atau di bawah jakun. Ain ha itu di atasnya. Ghain kha di pangkalin. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Kalau kita rasakan hamzah ha, ada getaran. A itu di atas jakun kita. A dengan ha ya, ha. Gha ada terasa getar di atasnya lagi. Gha kha. Coba sama-sama saya bacakan a i u ya. A i u. A i u. A i u. A i u. Ya. Keluarnya di bawah tenggorokan, apa namanya, di tenggorokan bagian bawah atau lebih tepatnya di pita suara kita. Kalau di bawah i, inna i, ya. Una. Jadi keluarnya di bawah tenggorokan. Sebenarnya ada juga latihannya dengan menggabungkan semacam bait ya. I u ba. Jadi a i u ba. Ba itu dalam kondisi hamzahnya sukun. Ba ya. Ba. Coba dibaca Pak. A i u ba. A i u ba. Coba. A I U ba. Ya, ba. A I U ba. Iya, Pak. Tempat. Pak Tantan. A I U ba. Ya, lanjut Pak. A i u ba. Ya, silakan. A I U ba. Iya. Kalau ini mungkin tidak ada kendala ya kalau membaca huruf A. Cuma nanti kalau digabung nggak tahu. Tapi minimal kita tahu tempat keluarnya. Cuma dari hamzah ini. Karena sebagian suku atau sebagian dialek itu terpengaruh dengan bahasanya. Jadi a itu dibaca nga atau kebalik atau ke hidung gitu ya. Al ang ang dunin na, jadi ke hidung. Coba kalau pencet hidung kita, kalau kita baca huruf a, dia nggak pengaruh. Tapi kalau ada terasa getar di hidung, berarti itu keluarnya nggak tepat di hidung dia. Itu ke hidung. Getar hidung kita kan. Tapi kalau itu ya berarti masih. Karena kebanyakan kita lebih cenderung ke hidung keluarnya. Baik, itu tambahan pelajaran tajwid kita tentang huruf hamzah ya. Baik, kita akan lanjut untuk membacakan tafsir dari surat An-Naba ini, surat ke-31 sampai dengan 36. Di mana surat An-Naba ini secara keseluruhan dia tentang menceritakan tentang hari akhir,
Akan tetapi di awal-awal itu Allah menyebutkan tentang kebesaran Allah sendiri, bagaimana Allah menciptakan langit, bumi, dan seterusnya. Kemudian Allah ceritakan juga tentang kejadian hari akhirat nanti, ya, prosesnya. Kemudian juga ada orang-orang yang orang-orang tawud, orang-orang yang melampaui batas juga akan ditetapkan tempat mereka di Jahannam. Nah, berikutnya akan menceritakan secara singkat, ya, bagaimana kondisi di surga nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ini, ya, yaqulu ta'ala mukhbiran anis su'ada wa ma a'adda lahum ta'ala minal karamati wan na'imil muqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan atau mengkhabarkan tentang orang-orang yang berbahagia dan apa saja yang Allah persiapkan untuk mereka dari kemuliaan, kenikmatan, dan tempat tinggal. Inna lil muttaqina mafaza. Maka Allah berfirman, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, ya, mafaza, yaitu mereka mendapatkan kebun-kebun. Kalau di ayat sebelumnya lit-taghina ma'aba, ayat 22, ini lawannya. Ayat 22 lit-taghin, yaitu bagi orang-orang yang melampaui batas, ma'aba, ya, menjadi tempat kembali mereka yaitu Jahannam, ya. Ini lawannya. Jadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa, lawannya adalah taghin. Taghin artinya apa, Pak? Orang-orang yang melampaui batas, gitu. Artinya orang yang bertakwa itu, ya, dia menjaga batas-batas Allah, ya. Apa saja batas-batas Allah? Yaitu perkara-perkara haram. Dan definisi lain dari orang yang bertakwa adalah, kalau para ulama mengatakan, imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Itu saja. Di semuanya sudah diatur, sudah ditulis, ini yang halal, ini yang haram, ya kan? Dan kalau kita ragu mana yang halal dan haram, maka itu masuk dalam kategori syubhat. Nah, perkara syubhat itu harus dijauhkan. Bagi orang-orang yang bertakwa di dunia dengan menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah, mafaza, di hari akhirat nanti atau di surga nanti dia akan mendapatkan mafaza, kebun-kebun. Nah, walaupun di sini terjemahannya adalah kemenangan, ya. Tapi Ibnu Abbas mengatakan yang tepat itu maknanya adalah mutanazzahan, yaitu kebun-kebun. Hadaiqa wa a'naba, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Hadaiqa, tafsirnya di sini adalah al-basatin minan nakhli wa ghairiha, yaitu kebun-kebun dari kebun-kebun kurma dan lain sebagainya. Kebun-kebun kurma dan lain sebagainya. Wa a'naba, dan anggur dan buah anggur. Jadi di surga nanti berbagai macam kebun-kebun, ya. Akan tetapi anggur di sini disebutkan secara khusus, ya, karena kelebihannya. Wa kawa'iba atraba, wa kawa'ib, dan gadis-gadis atraba yang sebaya, gadis-gadis yang montok. Maksudnya adalah gadis-gadis yang masih perawan, ya, masih jelita. Maksudnya di sini adalah para bidadari. Wa ka'san dihaqa, wa ka'san dihaqa. Ka'san itu artinya gelas, dihaqa yang penuh, ya, yang senantiasa penuh. Ini maksudnya adalah minuman para penduduk surga nanti itu diberikan wa ka'san dihaqa mamlu'atan mutatabi'atan,
Maksudnya di sini minuman, gelas-gelas minuman di surga nanti itu berisi penuh. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Ay laysa fiha kalamun laghin 'arin 'anil fa'idah wala ithma kadzib bal hiya darus salami wa kullu kalamin fiha salimun minan naqsi. La yasma'un, tidaklah terdengar mereka di dalamnya, ataupun tidak terdengar di dalamnya itu lahwan, perkataan-perkataan yang sia-sia, wala kizaba, dan tidak juga perkataan dusta. Artinya laisa fiha kalamun laghin, tidak ada di dalam surga itu nanti ucapan-ucapan yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya, anfaedah. Dan tidak juga dosa, dosa dusta. Akan tetapi surga nanti adalah kampung keselamatan. Setiap ucapan di dalamnya itu selamat dari kekurangan. Beda dengan dunia. Kita tidak bisa mempercayai perkataan seseorang secara benar 100%, karena apa yang di hatinya bisa jadi berbeda apa yang di lisannya. Akan tapi di akhirat nanti tidak, semuanya jujur, semuanya tidak ada dusta, dan semuanya itu tidak ada perkataan yang sia-sia, ngawur ngidul, nggak ada. Semuanya bermanfaat, perkataan-perkataan orang-orang penduduk surga. Jazaa'an wifaqa, jazaan sebagai balasan, jazaan min rabbika ata'an hisaban, ya. Jazaan sebagai balasan, min rabbika dari Rabbmu, ata'an ya, sebagai pemberian, hisaba yang banyak. Ini penutupnya, jazaan wifaqa ay hadzal ladzi dzakarnahu jazaahumullahu bihi wa a'tahum bi fadlihi wa mannihi wa ihsanihi wa rahmatihi. Hal-hal yang disebutkan kami tadi ya, tentang kondisi surga, ada kebun-kebun, ada juga bidadari di dalamnya, juga diberikan minuman ya dari piala-piala, dan di sana orang tidak pernah mengatakan yang sia-sia. Itu semuanya adalah pemberian yang Allah berikan kepada mereka atas karunia Allah dan pemberian Allah, kebaikan Allah dan rahmatnya. Nah, jadi semuanya itu adalah semata-mata karena rahmat Allah. Jadi bukan karena usaha kita di dunia, bukan karena ketakwaan kita di dunia, tapi semuanya kembali kepada rahmat Allah. Karena Allah lah yang menciptakan kita. Jadi tidak bisa dibandingkan amalan kita yang sedikit dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena semuanya kembali kepada kasih sayang dan rahmat Allah SWT. Ata'an hisaba ay kafiyan wafiran syamilan katsiran. Itu sebagai pemberian yang banyak, yang cukup, yang berlebih. Jadi semua nikmat yang Allah berikan kepada kita di surga nanti, semuanya kita tidak pernah merasakan kekurangan. Dan sebagai tambahan, luasnya surga nanti, sebagaimana disebut dalam surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Jadi lebarnya surga itu selebar langit dan bumi, ya, seluas langit dan bumi. Bayangkan kita saja, bumi ini saja kita nggak pernah kita menjelajahinya kan. Berapa luasnya bumi ini? Di akhirat nanti langit, dan langit itu ada 7, bumi juga ada 7, itu jadi satu, dan itu seluas langit dan bumi. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan bahwa surga itu juga bertingkat-tingkat. Setiap tingkatan itu jaraknya 100
100 tahun. Bayangkan perjalanan luasnya. Dan juga ada 8 pintu. Surga itu ada 8 pintu, salah satunya pintu Rayyan. Nah, ini nama musola kita kan. Yang mana tidak akan masuk melalui pintu ini kecuali orang yang berpuasa, yang rajin puasa. Dalam hadis lain juga disebutkan, atau dalam ayat lain juga disebutkan, dalam hadis ya, bahwasanya bangunan-bangunan surga itu batanya, kalau kita sini kan punya ada bata ya, bata kok di dunia. Itu batanya terbuat dari perak. Ada yang dari perak, ada yang dari emas. Kemudian semennya itu dari misik, campuran misik. Misik itu minyak wangi, minyak paling harum. Kemudian pasirnya terbuat dari zafaran. Masya Allah ya. Kalau kita ngelihat, kalau saat sekarang ini ada yang bikin rumah itu nggak ada plester. Nah, jadi kelihatan batanya, ya. Itu punya keunikan tersendiri ya. Ada seni sendiri. Nah, di akhirat nanti itu batanya dari perak. Kemudian ada yang dari emas. Masya Allah ya, luar biasa. Kemudian di surga nanti juga ada kemah, Pak, kemah-kemah. Dan kemah-kemah ini panjangnya 60 mil. Atau kalau dikalkulasikan berapa kilo? Ada 95 ya, ada 90 lebih ya. Bayangkan dari sini sampai mana, Pak? Dari sini sampai mana? Kemah-kemah bisa sampai Banten kali ya. Kalau Jakarta aja belum sampai 80. Dari Bogor sampai Banten itu satu kemah, Pak. Dan di sana banyak kemah-kemah terbuat dari mutiara yang dilobangi. Nah, di sana nanti para bidadari yang umurnya sebaya. Dan sebutkan sifat bidadari ini ya, untuk penduduk surga. Itu bidadari ini umurnya sebaya. Kemudian dia tidak pernah melihat laki-laki yang lain kecuali kita. Masya Allah. Kalau minum dalam satu riwayat itu kelihatan air itu turun dari tenggorokannya. Itu bukan berarti transparan, Pak. Itu saking putihnya maksudnya. Saking putihnya, ya, saking cantiknya bidadari tersebut. Ya, Masya Allah. Makanya banyak para mujahidin, para sahabat itu ketika perang itu ada yang Allah berikan pertanda. Udah sampai di titik terakhir, dia hampir ini dia mencium bau surga. Ada yang bahkan melihat ya bidadari. Itu yang Allah berikan kepada para sahabat mujahidin, sehingga mereka nggak takut ya. Nah, yang dicarinya itu ya kematian dalam perang. Karena orang-orang syahid itu dijamin masuk surga. Ya, Masya Allah. Nah, itu diantara sifat-sifat surga atau gambaran surga secara singkat. Kemudian juga nanti di surga itu kalau kita mau minum ada cerek, nanti cereknya datang sendiri. Cara sendiri nuangin kita. Jadi kita nggak capek-capek. Dan ada juga nanti pembantu-pembantunya yang menuangkan kita. Kita mau minum, datang pembantunya. Jadi kita nggak perlu pergi ke dapur minum, pencet tombol dispenser ya. Jadi semuanya tersedia. Bahkan juga kalau kita mau makan, buah-buahnya mendekati kita. Anggur, mangga. Oh, ada mangga ya. Mangga, apel. Ada semuanya, Pak. Cuman tidak sama ya mangga di dunia dengan mangga di surga. Yang sama itu hanya namanya saja. Bentuknya, rasanya itu nggak pernah ada yang melihatnya, nggak pernah ada yang merasakan. Kalau kita mau makan tersedia semuanya. Kalau kita petik ya
kita petik, misalkan anggurnya, nanti anggurnya digantikan dengan yang lain, jadi muncul lagi. Jadi tidak ada yang tidak kosong. Nah, kayak gitulah kondisi kebun-kebun di surga nanti. Dan di surga itu masya Allah orang pokoknya nikmat lah semuanya, kasur-kasurnya empuk. Ya. Dan bagi laki-laki surga nanti pakaiannya terbuat dari sutra. Setiap Jumat nanti ada pasar. Ada pasar, orang pergi ke pasar tersebut, pasar surga. Kemudian bagi laki-laki nanti ada angin dari utara yang akan menyapu muka mereka semakin ganteng. Jadi setiap Jumat seperti itu. Jadi ada angin gitu ya. Beda kalau Jakarta, kalau ada angin mukanya kusam, kena debu soalnya yang bawahnya. Kalau ini enggak Pak. Kalau di surga nanti, masya Allah, ada angin itu kalau kena muka kita tambah ganteng, tambah tampan. Nah, masya Allah. Iya. Terus bagaimana dengan istri-istri kita? Nah, kalau para istri nanti yang tua, ya nggak ada tua di sana. Semuanya Allah jadikan muda. Jadi pernah Nabi bercanda, ada seorang nenek bertanya, Rasulullah, apakah saya masuk surga? Apakah kata Rasulullah, nggak masuk surga, nggak ada nenek-nenek masuk surga, nggak ada nanti nenek-nenek. Oh nangis ya. Terus Rasulullah bilang, semuanya Allah jadikan muda. Jadi yang tua-tua jadi muda, akan lebih cantik dari bidadari. Jadi lebih cantik dari bidadari. Ya, masya Allah. Kemudian nikmat yang terakhir adalah ketika nanti kita bertemu Allah SWT. Jadi di surga nanti Allah kumpulkan para semua manusia ya, maksudnya penduduk ahli surga, anak cucu keturunan Adam, para rasul, para nabi, mereka ditempatkan khusus Pak, ada mimbar. Di akhirat nanti ada mimbar. Dan mimbar ini itu Allah di sampingnya. Dan di mimbar itu nanti ada para nabi, para rasul, yang mereka adalah orang-orang yang terbaik di muka bumi ini. Mereka ditempatkan khusus dekat dengan Allah SWT. Kemudian nanti ada bukit-bukit. Nah, di sana nanti orang-orang soleh yang juga para mujahidin, syuhada juga ditempatkan dekat dengan Rasulullah SAW, dengan para rasul. Semuanya berkumpul. Nanti Allah katakan, nah gimana surgaku? Gimana? Nah, pada semuanya, masya Allah, nggak ada mengeluhkan. Kemudian Allah tambahkan nikmatnya, yaitu Allah buka hijabnya. Dan hijab Allah itu dari cahaya, dan semuanya dapat melihat Allah. Dan tidak ada, dan ketika orang melihat Allah, melihat wajah Allah, semua nikmat yang mereka rasakan tadi, ya, nikmat-nikmatnya, surganya, bangunannya, makanannya, seakan-akan kalah, seakan-akan nggak apa, dibandingkan dengan melihat Allah itu nggak ada apa-apanya. Wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah ya para penduduk surga itu di akhirat nanti berseri-seri, ila rabbiha nazirah, karena melihat langsung wajah Allah SWT. Di dunia kita tidak bisa melihat wajah Allah. Nabi Musa aja itu ketika ingin melihat wajah Allah langsung meninggal, ya. Hancur bumi, hancur, gak kuat. Akhirnya Allah bangkitkan lagi. Nah, itulah kurang lebih gambaran secara singkat tentang kondisi surga nanti. Ya, semoga kita semuanya, terutama di sini, bisa masuk surga dan merasakan betapa indahnya surga, nikmatnya surga nanti. Tidak ada beban, Pak. Nggak perlu sulit-sulit cari nafkah, pergi Jakarta bolak-balik. Nggak perlu desak-desakan naik kereta, nggak perlu. Nah, di surga nanti semuanya sudah tersedia nikmatnya. Ya, semoga kita diberikan kenikmatan surga yang tertinggi, surga Firdaus bersama Nabi kita Muhammad SAW.
dan tentunya kita mencintai beliau karena atas jasa Rasulullah SAW juga kita bisa mengenal Islam, kita bisa baca Al-Quran, kita bisa tahu dengan hadis Nabi. Dan Rasulullah itu adalah bapak kita, sebagaimana istri Rasulullah itu adalah ibu kita. Makanya istri Rasulullah setelah Rasulullah wafat itu tidak boleh dinikahi karena dia itu statusnya ibunda, ummahatul mukminin. Maka Rasulullah itu adalah bapak kita. Maka tentunya kita juga berharap bisa bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW di surganya. Baik, itu saja yang mungkin dapat kita bahas. Mungkin ada yang tanya. Silakan Pak Adil. Tadi disampaikan bahwa surga itu, seseorang masuk surga itu adalah karena rahmat Allah. Iya. Ini sebenarnya agak ada polemik di mungkin Pak, mungkin juga ada pernyataan ulama yang menyatakan bahwa Nabi tidak dijamin masuk surga. Tetapi ada juga riwayat bahwa ada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Alasannya Nabi tidak dijamin masuk surga karena ada hadisnya katanya yang menyatakan bahwa apakah aku juga dijamin masuk surga? Aku pun tidak, tapi surga itu adalah karena rahmat Allah. Nah di situ karena ada yang sempat bertanya juga di kantor ya Kak, saya mungkin perlu tambahan informasi untuk bisa bantu menjelaskan. Sebenarnya konteksnya atau permasalahannya di mana sih ada perbedaan pendapat seperti itu? Ya, masalah ketika dalam hadis Nabi apakah jadi kembali ke masalah keimanan. Jadi ada rukun iman, ada 6 ya. Dan diantaranya kita percaya dengan hari akhir. Dan masalah hari akhirat itu adalah perkara gaib. Perkara gaib. Sedikit tambahan. Yang ada ini masuk gitu ya. Ya, kok nabinya aja nggak dijamin masuk surga, ada pertanyaan seperti itu. Jadi ya dari kalangan itu lah. Ya itu mungkin bisa bantu. Sama dijelaskan gitu. Karena gimana nabinya aja nggak dijamin masuk surga, kalau gimana umatnya gitu. Hubungannya aja nggak masuk. Iya, nabinya aja nggak masuk gitu. Iya, jadi perkara hari akhir setelah dibangkit setelah ditiup ditiup sangkakala sampai nanti orang masuk surga neraka, perkara gaib. La ya'lamu ma illallah. Ya, kan disebutkan di sini dari ayat tadi. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamu tsumma kalla saya'lamun. Ya. Ini tentang an-naba, tentang hari kiamat ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun tidak tahu, ya kan? Nggak tahu. Rasulullah pernah dibawa ke surga untuk perjalanan Mi'raj, itu melihat kondisi surga, tapi Rasulullah tidak tahu ini siapa, nggak tahu. Dan dari sana, makanya Rasulullah menjawab, Rasulullah nggak tahu bahwa dia itu apakah nanti masuk surga atau tidak. Apakah dia masuk surga atau tidak? Karena tidak ada yang tahu. Kan belum dikabarkan. Tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak di akhirnya. Itu pertama. Makanya jaminan dijamin oleh masuk surga atau tidak, maka itu benar, nggak ada yang bisa menjamin karena Allah sendiri tidak menyebutkan person-personnya. Kemudian hadis yang lain mengatakan, ada seperti Bilal bin Rabah, Nabi SAW mengatakan, saya mendengar sendalnya Bilal bin Rabah, ya, sendalnya Bilal bin Rabah, tapi tidak disebutkan bahwa dia ini pasti masuk surga. Nggak ada hadisnya, dan tidak ada satupun hadis ataupun ayat yang menyebutkan si fulan masuk surga. Bahkan Nabi dan Rasul pun tidak ada. Cuman mendengar, ya,
ada hadis-hadis yang berkaitan tentang si fulan, Rasulullah mendapatkan berita ya tentang orang lain. Namun hadis yang lain dan ayat lain mengatakan banyak yang mengarahkan bahwasanya Nabi Muhammad itu maksum, terpelihara. Rasulullah pernah melakukan kesalahan, bermukabasan abasa wa tawalla, langsung ditegur sama Allah. Artinya kalau orang tidak terpelihara dari dosa, maka mustahil dia masuk neraka. Mustahil masuk neraka. Kemudian juga alasan yang lain juga, Rasulullah mengatakan kalau tidak ada jaminan amalan seseorang itu membawa seorang masuk surga, itu juga untuk umatnya juga, bahwasanya Rasulullah sendiri saja itu tidak tahu apakah dia ya karena apa informasinya ya, Rasulullah saja orang yang rajin beribadah, yang mulai sampai bengkak kakinya, itu belum tentu ada jaminan. Artinya bukan karena amalannya, dan juga mungkin nanti perlu dicek lagi hadis yang mana yang dimaksud, apakah di sana, karena kadang redaksi hadisnya itu kita harus tahu sebab urutnya dulu, sebab datangnya. Apakah karena nanti bisa saja yang saya pahami maksudnya itu adalah amal. Jadi apakah amalan itu nanti menjadi jaminan seseorang masuk surga? Nah, itu tadi makna dari hadis. Semuanya kembali kepada rahmat Allah. Nabi juga masuk surga bukan karena amalan Nabi, tapi karena rahmat Allah. Semuanya karena kasih sayang Allah. Jadi mau statusnya Nabi, mau statusnya Rasul, mereka masuk surga bukan karena kenabian mereka, bukan karena kerasulan mereka, tapi karena rahmat Allah. Jadi seperti itu kurang lebih yang saya pahami ya, Jadi tidak ada satupun ya secara spesifik itu ini si fulan dijamin atau pasti masuk surga. Ini karena kalimat pasti itu kan hanya Allah yang tahu, karena semuanya perkara gaib. Adapun para sahabat Nabi al-asyara al-mubasyarun yang diberikan kabar gembira, kabar gembira itu kayak seperti Bilal, ya kan, terdengar tapak sendalnya sahabat yang lain juga. Itu berita-berita ataupun kepastian itu enggak ada secara pasti. Begitu juga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya pahami Pak ya. Tapi mungkin hadisnya kalau nanti ada, mungkin juga perlu kita baca sebab urutnya, dan kemungkinan ke arah sana. Maksudnya di sana itu adalah amalan Nabi itu tidak menjamin beliau masuk surga. Kurang lebih seperti itu, Pak. Iya, maksudnya di sana situ, iya, statusnya Nabi itu bukan jaminan, statusnya Rasul itu bukan jaminan masuk surga. Allahu a'lam bishawab. Mungkin karena ada hikmah yang lain Pak ya. Kalau seseorang itu Rasul kayak Nabi Muhammad, kamu masuk surga kata Allah, maka orang akan sudah, kalau saya udah masuk surga, ngapain saya beramal? Mungkin ya di antara hikmahnya Allah tidak menyebutkan satu per orang sebulan yang masuk surga. Kalau kepastian itu Allah tidak sampaikan, orang akan berusaha karena tidak ada jaminan nih. Saya nggak ada jaminan, ya kan? Berarti belum tentu saya masuk surga. Makanya termotivasi orang untuk masuk, untuk beramal soleh.
Allah alam mungkin seperti itu ya. Tapi kalau ada hadisnya mungkin bisa kita lihat lebih detail lagi. Mudah-mudahan ada informasi yang lebih lengkap. Baik, ada yang saya rasa mungkin cukup lah ya. Dan semoga apa yang sudah kita baca dan kita bahas tadi, terutama tilawah Quran yang kita baca walaupun beberapa ayat, dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Dan semoga kita dijaga oleh Allah di dunia dan akhirat dan diberikan keistiqomahan, konsisten berada di atas jalan Islam ini, di atas petunjuk Nabi, di atas pedoman-pedoman para sahabat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada